warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Adiat Aziz Adiguna dengan NPM 211000153, Aktur Yuliano Nugroho dengan NPM 211000135, Anggreni Wahyu Putri Irawan dengan NPM 211000152, Diki Indra Baihaki dengan NPM 211000150, dan Divya Aiser Atalia dengan NPM 211000157. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang hadis dan as-sunnah yang mencakup pengertian hadis dan as-sunnah, perbedaan hadis dan as-sunnah, unsur dalam sebuah hadis, kedudukan dan fungsi hadis, sejarah pembukuan hadis, dan macam-macam hadis. Yang pertama ada pengertian hadis. Hadis adalah salah satu dari 4 sumber hukum Islam yang disepakati para ulama. Hadis juga menjadi rujukan bagi umat muslim untuk menjelaskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Secara terminologis, menurut buku Memahami Ilmu Hadis oleh Hasib Herdi, hadis dimaknai sebagai jadid atau baru, qorib atau dekat, dan khabar yang artinya warta atau sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada yang lainnya. Secara terminologis, hadis dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW. Secara bahasa, hadis dimaknai sebagai percakapan, perkataan, dan berbicara. Sedangkan as-sunnah menurut istilah syariat adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk qaul atau ucapan, fi'il atau perbuatan, takrir atau penetapan, sifat tubuh serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai tasyri' atau persyariatan bagi umat Islam. Menurut Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Menurut ahli fikih fuqaha, as-sunnah adalah segala sesuatu yang sudah tetap dari Nabi Muhammad SAW dan hukumnya tidak fardu atau tidak wajib. Menurut ulama salaf, as-sunnah adalah petunjuk yang dilaksanakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baik tentang ilmu, iktikad, perkataan, maupun perbuatan. Perbedaan hadis dan sunnah. Hadis segala sesuatu yang disadarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW. As-sunnah segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang mempunyai akinat. Unsur hadis. 1. Sanad, menyampaikan kepada jalan hadis. 2. Matan, tempat berakhirnya sanad. 3. Rawi, orang yang meriwayatkan hadis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan hadis dan fungsi hadis. Yang pertama, kedudukan hadis. Dalam kedudukannya sebagai penjelas, hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak dilakukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak, karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan Allah. Namun, dalam kedudukan hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Perbincangan ini muncul disebabkan oleh keterangan Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Al-Quran atau ajaran Islam itu telah sempurna, oleh karenanya tidak perlu lagi ditambahkan oleh sumber lain. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Jumhur ulama mengemukakan alasannya dengan berbagai dalil. Di antaranya, banyak Al-Quran yang menyuruh umat menaati Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dirangkaikan dengan keharusan menaati Allah, seperti yang disebut dalam surat An-Nisa ayat 59. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Bahkan dalam tempat lain Al-Quran mengatakan bahwa orang yang menaati Rasul berarti menaati Allah, sebagaimana disebut dalam surat An-Nisa ayat 80. Artinya, barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Yang dimaksud dengan menaati Rasul dalam ayat-ayat tersebut adalah mengikuti apa yang telah dilakukan atau
Rasul sebagaimana yang tercakup dalam sunnahnya. Dari ayat di atas tulisnya bahwa hadis itu adalah juga wahyu. Bila wahyu mempunyai kekuatan sebagai dalil hukum, maka hadis pun mempunyai kekuatan hukum untuk dipatuhi. Kekuatan hadis seperti sumber hukum ditentukan oleh dua segi. Pertama, dari segi kebenaran materinya, dan kedua, dari segi kekuatan penunjukannya terhadap hukum. Dari segi kebenaran materinya, kekuatan hadis mengikuti dengan memberinya yang terdiri dari tiga tingkat, yaitu mutawir, masyhur, dan ahad sebagai dijelaskan di atas. Kabar mutawir ditinjau dari segi kuantitas sahabat yang meriwayatkannya dari Nabi dan juga kuantitas yang meriwayatkannya dari sahabat, dan terusnya adalah qat atau dalam arti dari keterangannya bahwa hadis itu benar dari Nabi. Meskipun jumlah hadis mutawir ini tidak banyak, namun mempunyai kekuatan sebagai dalil. Sebagaimana kekuatan Al-Quran, kabar mutawir mempunyai kekuatan tertinggi di dalam periwayatan dan menghasilkan kebenaran tentang apa yang diberitakan secara mutawir. Sebagaimana kebenaran yang muncul dari hasil pengamatan para ulama, sepakat mengatakan bahwa kabar mutawir menghasilkan ilmu yakin, meskipun mereka berbeda pendapat dalam menetapkan cara sampai kepada ilmu yakin itu secara tanpa memerlukan pembuktian atau memerlukan pembuktian kebenarannya. Untuk sampainya kabar mutawir itu kepada ilmu yakin harus terpenuhi syarat-syarat tertentu. Di antaranya, syarat itu disepakati oleh ulama dan syarat lainnya diperselisihkan. Syarat-syarat yang disepakati ada yang menyangkut membawa berita. Yang kedua, tentang fungsi hadis yang secara amaliat belum dapat dilaksanakan tanpa penjelasan dari hadis. Dengan demikian, fungsi hadis yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Hal ini telah sesuai dengan penjelasan Allah dalam surat An-Nahl ayat 64. Artinya, dan kami telah menurunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu. Dengan demikian, bila Al-Quran disebut sebagai sumber asli dan bagi hukum fikih, maka hadis disebut sebagai bayani. Dalam kedudukannya sebagai bayani dalam hubungannya dengan Al-Quran, ia menjalankan fungsi sebagai berikut: menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran, atau disebut versi takkid dan tahrir. Dalam bentuk ini, hadis hanya seperti mengulangi apa-apa yang disebut dalam Al-Quran. Umpamanya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 10 yang artinya, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ayat itu dikuatkan oleh sabda Nabi yang artinya, Islam itu didirikan dalam 5 fondasi: kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Selanjutnya, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran dalam hal menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran. Selanjutnya, merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar, membatasi apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum, dan memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam Al-Quran. Contoh menjelaskan arti kata dalam Al-Quran, umpamanya kata sholat yang masih samar artinya karena dapat saja sholat itu berarti doa, sebagaimana yang biasa dipahami secara umum waktu itu. Kemudian Nabi melakukan serangkaian perbuatan yang terdiri dari ucapan dan perbuatan secara jelas, yang dimulai dari takbiratul ihram dan berakhir dengan salam. Sesudah itu, Nabi bersabda, inilah sholat itu, dan kerjaan sholat sebagaimana kamu lihat saya mengerjakan sholat. Selanjutnya, menetapkan sesuatu hukum dalam hadis yang secara jelas tidak terdapat dalam Al-Quran. Dengan demikian, kelihatan bahwa hadis menetapkan sendiri hukum yang tidak didapatkan dalam Al-Quran. Fungsi hadis dalam bentuk ini disebut istinbat. Sebenarnya, bila diperhatikan dengan teliti, akan jelas bahwa apa yang ditetapkan hadis itu pada hakikatnya adalah penjelasan terhadap apa yang disinggung Al-Quran, atau memperluas apa yang disebutkan Al-Quran secara terbatas. Umpamanya, Allah mengharamkan memakan bangkai, darah, dan daging babi. Larangan Nabi ini mutlak ini dapat dikatakan sebagai hukum baru yang diterapkan oleh Nabi, karena memang apa yang dilakukan Nabi ini secara jelas tidak terdapat dalam Al-Quran. Tapi kalau dipahami lebih lanjut, larangan Nabi itu hanya sebagai penjelas terhadap larangan Al-Quran lah, memakai sesuatu yang kotor. Sekian dari saya, terima kasih. Bukuan hadis di masa abad pertama Hijriah, yaitu masa Rasulullah SAW, Kaulafawi Rasyidin, dan sebagian besar masa Bani Umayyah hingga akhir abad pertama Hijriah. 1. Hadis-hadis Rasulullah itu disampaikan melalui dari mulut ke mulut dan berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat lain. 2. Pada masa itu, para perawi menghafalkan hadis berdasarkan kekuatan hafalan pada diri mereka. 3. Pada abad pertama, sahabat Raul yaitu Umar bin Khattab, beliau telah mempunyai ide dan pendapat untuk mengumpulkan dan menulis hadis. 4. Akhirnya pembukaan hadis terbentuk pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yakni tahun 99 Hijriah dan memasuki abad kedua Hijriah. 5. Khalifah Rasyidin yang kelima sangat waspada dan sadar bahwa para perawi hadis yang mengumpulkan hadis dalam kekuatan ingatan mereka dalam perjalanan waktu di mana semakin sedikit dan disebabkan banyaknya yang meninggal dunia akibat peperangan.
tujuh disebarluaskan agar tidak akan lenyap. Yang terakhir ada macam-macam hadis. Yang pertama ada hadis sahih, yaitu hadis yang sangat baik kualitasnya. Yang kedua ada hadis hasan, hadis yang kualitasnya hampir sama dengan hadis sahih, akan tetapi kekuatan hafalan perawinya lebih lemah. Yang ketiga ada hadis dhaif, yaitu hadis yang kualitasnya di bawah hadis sahih maupun hadis hasan. Yang keempat ada hadis maudhu, yaitu hadis ini disebut sebagai hadis palsu. Yang kelima ada hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi. Sekian penyampaian materi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.